agen upayakan Neymar kembali ke Barcelona. Spekulasi masa depan Neymar memanas. Sang agen dilaporkan sedang mengupayakan agar penyerang timnas Brasil itu bisa kembali ke Barcelona di musim panas nanti. Seperti yang sudah diketahui, Neymar baru saja berpindah klub. Ia meninggalkan Al Hilal untuk bergabung dengan klub masa kecilnya, Santos. Namun Neymar dikonfirmasi hanya terikat kontrak dengan klub Brasil itu hingga musim panas nanti. Alhasil ia dikabarkan akan mencari klub baru di bursa transfer yang akan datang. Dilansir Sport, Neymar ternyata memiliki ambisi yang besar di musim panas nanti. Ia dilaporkan ingin kembali memperkuat Barcelona. Menurut laporan tersebut, Neymar punya ambisi yang besar untuk kembali memperkuat Barcelona. Sang pemain merasa ada yang belum tuntas dengan kisahnya bersama Barcelona. Ia ingin meraih sejumlah prestasi bersama tim asal Catalunya itu. Selain itu, ia menilai bergabung dengan Barcelona akan meningkatkan kansnya untuk bermain di Piala Dunia 2026 nanti. Jadi ia menyeriusi rencana untuk pulang ke Camp Nou. Menurut laporan yang sama, Neymar sudah mulai bermanuver untuk bisa kembali memperkuat Barcelona. Agen sang pemain, Pini Zahavi, dilaporkan tiba di Barcelona baru-baru ini. Ia bertemu dengan manajemen Barcelona untuk membahas seputar transfer Neymar. Ia mencoba meyakinkan bahwa Neymar belum habis dan ia bisa menjadi pembeda bagi Barcelona di musim depan. Menurut kabar yang beredar di Spanyol, Barcelona terbuka untuk menyambut Neymar kembali. Namun sang pemain harus rela mendapatkan pengurangan gaji dengan jumlah yang signifikan karena keuangan Barcelona tidak sanggup membayar gaji yang besar untuknya. Tinggalkan Barcelona, Vitor Roque resmi gabung ke Palmeiras. Kesepakatan untuk membawa penyerang Barcelona, Vitor Roque, kembali ke Brasil hampir rampung. Palmeiras saat ini sedang mempersiapkan tes medis untuk pemain berusia 19 tahun itu. Saat ini, Roque dipinjamkan ke Real Betis, dan Barcelona sedang menyelesaikan detail terakhir dengan klub asal Sevilla tersebut. Tampaknya kesepakatan ini akan segera final. Dilansir dari Relevo, Palmeiras telah menyetujui kesepakatan senilai 25 juta euro plus bonus dengan Barcelona untuk mendapatkan 80% hak kepemilikan Roque. Kesepakatan ini sangat diinginkan Barcelona, yang berusaha keras mendapatkan izin FIFA untuk menyelesaikan transaksi di luar jendela transfer. Hal ini merupakan langkah-langkah di La Liga dan semakin merenggangkan hubungan antara Barcelona dan Real Betis. Roque telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Palmeiras dan akan menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di klub tersebut. Satu-satunya detail yang tersisa adalah kompensasi antara Barcelona dan Betis. Barcelona mengusulkan pemutusan kontrak Roque dengan imbalan 30% hak kepemilikan SAPD. Pemain asal Maroko itu pindah ke Betis 2 musim panas lalu, tetapi Barcelona masih memegang 50% dari biaya penjualannya. Sport menambahkan bahwa Barcelona juga bisa menyetujui kesepakatan peminjaman dengan Betis pada musim panas sebagai bagian dari negosiasi. Betis disebut tertarik mendatangkan Pau Victor pada Januari lalu. Penyerang mantan Girona itu kehilangan kesempatan bermain sejak kembalinya Ferran Torres dari cedera. Barcelona kebobolan 4 gol. Hansi Flick kecewa dengan pertahanan timnya. Hansi Flick sepertinya akan merubah gaya permainan timnya saat melawan Atletico Madrid di laga selanjutnya. Strategi offside traps akan tidak berlaku bagi Atletico Madrid. Pemain Barcelona kekolongan sendiri dan pemain Atletico sering lepas dari jebakan offside. Pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku frustrasi dengan pertahanan timnya yang kebobolan 4 gol saat melawan Atletico Madrid. Ia menilai Barcelona seharusnya bisa lebih solid dalam menjaga keunggulan.
Barcelona bermain imbang 4-4 melawan Atletico Madrid pada leg pertama semifinal Copa del Rey di Estadio Olímpic Luis Companys, Rabu dini hari WIB. Laga ini berlangsung seru dengan 8 gol tercipta sepanjang pertandingan. Leg kedua akan digelar di markas Atletico. Kedua tim akan bertemu di Civitas Metropolitano pada 3 April mendatang. Dalam konferensi pers usai laga, Flick menegaskan bahwa timnya harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki lini belakang. Ia merasa Barcelona tampil baik tetapi terlalu mudah kebobolan. Kami bermain sangat bagus tetapi kebobolan 4 gol adalah terlalu banyak, ujar Flick. Kami harus bekerja lebih keras dalam aspek ini. Tim sudah menunjukkan mentalitas luar biasa setelah tertinggal 0-2, tetapi detail kecil harus diperbaiki. Pelatih asal Jerman ini juga menyoroti gol keempat Atletico yang menurutnya tidak seharusnya terjadi. Gol keempat yang kami kebobolan terasa luar biasa bagi saya, kami harus membicarakannya, ujarnya. Meskipun kecewa, Flick tetap optimistis dengan performa Barcelona secara keseluruhan. Ia percaya diri dengan perkembangan timnya, terutama karena banyak pemain muda yang tampil baik. Saya sedih dan frustrasi dengan 10 menit terakhir, tetapi selama 75 menit kami berada di level tertinggi, tambahnya. Ter Stegen comeback dan ingin main di Liga Champions. Kapten Barcelona Marc-Andre ter Stegen saat ini masih terus berupaya pulihkan diri. Kiper internasional Jerman itu pun berbagi informasi terkini mengenai perkembangannya. Beberapa hari lalu, ter Stegen mengunggah foto dirinya yang sedang berlatih di akun media sosialnya. Ia tunjukkan bahwa ia telah lakukan langkah positif untuk segera kembali ke lapangan. Ter Stegen memang bertekad bermain lagi sebelum musim ini berakhir, dan sejauh ini rehabilitasinya memang berjalan dengan baik. Ter Stegen bahkan sudah mulai lakukan sesi latihan individu. Dengan demikian, kembalinya ia ke skuad Barcelona secara bertahap sudah mulai terbentuk, dan staf kepelatihan pun optimistis Ter Stegen akan segera kembali merumput. Kemajuan yang telah ditunjukkannya sejauh ini tentu saja sangat menggembirakan. Barca terus memantau pemulihannya dengan saksama, guna memastikan bahwa ia sepenuhnya siap beraksi lagi, sebelum bergabung kembali dengan tim. Performa Barcelona musim ini menunjukkan, mereka berpotensi untuk melaju jauh di beberapa ajang kompetisi sepak bola. Ini berarti, Ter Stegen masih bisa berkontribusi sebelum musim ini berakhir. Namun saat ini ia tak muncul dalam daftar resmi pemain Barca yang terdaftar di UEFA untuk fase gugur Liga Champions. Sekarang dengan batas waktu pendaftaran skuad yang sudah lewat, muncul pertanyaan, dapatkah Barca memasukkan kembali nama Ter Stegen ke dalam skuad Liga Champions mereka musim ini? Sesuai peraturan UEFA, seperti dilansir Sport, Ter Stegen akan memenuhi syarat bermain di turnamen itu setelah ia mendapat izin dari tim medis. Namun, otoritas sepak bola Eropa itu juga mengklarifikasi, jika hal ini bisa terjadi maka Ter Stegen hanya bisa bermain sebagai pengganti Szczęsny di skuad Barcelona.